Dan sunat membasuh kain yang baru jika ghalib ihtimalnya najis pada sebagai kain ini. Hukumnya sunat. Apa saja pakaian-pakaian yang bapak beli dan ibu beli itu baru dan kemudian dia itu hendak dipakaikan untuk ibadah, baik ibadah ataupun tidak, sunat untuk membasuh, mencuci. Kalau memang itu adalah yang diihtimalkan, diyakinkan bahwasan itu akan ada najis, maka sunat hukum untuk kehati-hatian. Maka baju baru tu ya bagus ya, pakai langsung pakai, tapi dicuci, dibasuh. Karena kita tidak tahu benangnya dibuat, kadang terpijak oleh orang, langsung kita pakai. Makna ghalib di sini umumnya, ya. Sunat membasuh kain yang baru, apalagi kain ihram itu, ya. Kita pakai, kita ibadah, terus dapat cuci dulu. Bila meyakinkan itu ada najisnya atau terbuatnya. Jika ghalib ihtimal najisnya, artinya kalau memang biasa memungkinkan ada najis pada sebagai kain itu. Dia hukumnya sunat, bukan wajib. Ya, tapi kalau dia sunat ini kan untuk kehati-hatian saja. Jangan-jangan di sini memang putih, bersih, tapi nggak tahu kan. Ada orang dia putih, kain bersih, cuman dibersihkan gini saja. Kita nggak tahu. Bukan diambil air, bersihkan, percikan, betul-betul diangkat najisnya. Cuma megang-megang gini saja, hilap. Itu belum terangkat najisnya, masih ada nempel. Ya. Beda kan? Kalau kita udah tahu, jadi lebih baik untuk kehati-hatian sunat saja hukum, dibasuh kainnya. Dah, kain apapun yang basal beli apa ini, maka sunat untuk dibasuh. Dan demikian lagi sunat ia memakai dua na'lain yang baru. Na'lain ini apa? Sendal. Sendal bahasa Arabnya na'lun. Dua sendal, na'laini. Itu masuk Arab Melayu, Arab, kitab Melayu. Sunat ia memakai dua na'lain yang baru. Yang baru ambil, jangan yang bekas. Jangan yang dibawa sendal dari Indonesia, sendal kamar mandi WC dibawa. Langsung bawa ke Mekah sana. Sendal yang dia pakai ke pasar, sendal dia pakai. Ini kalau mau ihram, beli sendal. Kalau udah beli sendal, jangan tawar menawar, beli aja. Kalau dibilangin 10.000, 10.000. Ini untuk ibadah. Beli sendal yang baru, yang betul-betul nyaman kita. Karena laki-laki itu sunatnya, laki-laki itu adalah pakai sendal, bukan pakai sepatu. Kalau sudah pakai sepatu, tertutup tumitnya. Maka orang yang sudah pakai ihram tidak boleh dia itu menutup daripada tumitnya. Maka dia, kalau dia pakai juga, maka wajib membayar fidyah. Ini bagi laki-laki. Laki-laki dia memakai sendal. Yang sendal yaitu sendal jepit. Na'lun itu artinya sendal jepit. Kalau menutupi daripada yaitu tumitnya, itu namanya khidhaun. Jadi kalau tidak menutupi sendal. Tapi kadang-kadang udah diberitahu pun ada juga yang lupa, entah mengayal atau mengabaikan. Ya, seorang jamaah pun udah dikasih tahu ini rupanya sudah mau pakaian ihram, udah pakaian ihram, itu kenapa pakai sepatu? Tak boleh, cepat ganti. Makanya bawa sendal. Kalau dapat beli sendal. Kalau dapat beli sendal, sana beli. Bagus lagi, di tanah suci kita beli sendal. Tapi kalau tahu tempatnya, kalau nggak tahu tempatnya kan buru-buru jadinya. Oh ini. Tapi di sana banyak loh, banyak jual sendal. Ini hotel, ini ada dua. Paling itu media 5 ringgit, 5 rial. Kalau dapat pakai yang sendal-sendal itu. Kalau dah tahu celahnya. Bila tidak tahu, tanya sama pemandunya. Nanti dibelikan. Ya, mau yang bawa dari Indonesia, tapi baru sunat hukumnya. Mau yang di sana, sunat itu bagus. Kalau dapat segala apapun yang dari tanah suci. Jadi kita dapat berkahnya.
Ya, berkah di tanah suci itu. Nah, bagi laki-laki sunat untuk memakai na'laini, 2 sendal yang baru. Dan makruh memakai kain yang tercelup dalam ihram. Dan makruh memakai kain yang tercelup dalam ihram. Kain yang tercelup dalam keadaan ihram ini, kainnya itu basah, masih lembab, masih lembab, dia pakai ihram. Tidak haram, cuman makruh. Makruh ini kan membuat ketidaknyamanan orang yang memakainya. Makanya hukumnya jadi makruh saja, tidak haram. Nah, ini perkara sebelum ihram. Dan demikian lagi makruh memakai kain yang kena najis dalam ihram. Terkena tai burung, terkena tai cicak, kain. Nah, kita pakai, itu hukumnya makruh. Tetapi haram memakai kain yang kena najis dalam ihram, tetapi haram. Makruh memakai kain yang kena najis dalam ihram, tetapi haram memakai kain atau kuma-kuma atau kesumba dan kesumba pada laki-laki. Kuma atau pada laki-laki. Adapun ini selesai sunat-sunat bagi laki-laki. Mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram, disebutkan oleh musannif akan sebelum mereka itu melakukan apa saja yang dipakai bagian kain ihramnya sebelum pasang niat. Nah, bagaimana perempuan? Adapun pada perempuan dan khunsa, jangan ia membukakan segala tubuhnya melainkan mukanya dan kedua tangannya hingga pergelangan tangannya juga. Perempuan khunsa, maka mereka itu harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangannya. Jadi kalau dia mau ihram atau apa, dia pakai buka ini, buka di sini, nampak ini boleh. Ini boleh nampak, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Tapi sampai pergelangan. Tapi kalau untuk hati-hati supaya tidak nampak pergelangannya, maka tutup sampai ke atas sedikit. Atau mungkin daripada ada sesuatu yang menutupin, artinya sarung tangan yang jepitan itu. Nah, dia harus buka. Adapun orang yang cadar, yaitu dalam mazhab selain mazhab Syafi'i, itu menutupin, tapi dalam mazhab Syafi'i membuka. Ya, dibuka daripada wajahnya, segala tubuhnya melainkan mukanya dan kedua tangannya. Ini bagi perempuan. Ya, tidak boleh dia yaitu terbuka ini. Ini terbuka ini. Walaupun cuma sedikit sekalipun. Ini bagian, ini batasannya. Karena nanti waktu dia itu istislam ke Hajarul Aswad dari jauh, ini pasti diangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ini. Ini aurat. Berarti tidak sah ibadahnya. Makanya untuk ditutup atau pakai mansat kan. Pakai mansat yang sampai ke atas. Tampak duanya ini nampak. Pakai dia solat pun sah. Allahu Akbar. Nampak ini, nampak ini. Tetapi orang Indonesia yang rapi, yang sopan, mereka kemana-mana pakai mukena. Mukena itu mukena putih semuanya. Ya, orang Indonesia pakai mukena. Yang selain daripada itu, mereka sholat itu pakaian jubahnya itu aja, gamisnya dia pakai ke sini ya juga sholat itu juga. Jangan aneh pula kalau kita tengok ada orang pakai baju hitam, dia pakai hitam, kemudian sholat, kemudian ini tutup gini aja macam saya pakai jubah. Allah, begini aja dia. Tapi orang Indonesia nggak nyaman, dia pasti bawa mukena. Pasti bawa mukena. Mukena ini panjang. Jadi pasti bawa mukena. Rapi.
Dan untuk kehati-hatian juga, walaupun diperbolehkan nampak tangan, telapak tangan dan ininya nampak dalam waktu sholat, tapi tetap juga mau ditutup karena dikhawatirkan nanti tidak sah ibadahnya.